Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Nama Mauludah, NIM 211F10488, kelas A6, Prodi Pendidikan Luar Biasa, angkatan tahun 2021-2022. Video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Pendidikan Disabilitas Tunalaras dengan dosen pengampu yang kami hormati Bunda Sugihartati SPD MPD. Saya akan menjelaskan tentang pengertian anak tunalaras. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras berarti sesuai. Jadi, anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku yang kurang sesuai dengan lingkungan. Saya ulangi lagi. Anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku yang kurang sesuai dengan lingkungan. Perilakunya sering bertentangan dengan norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat anak tersebut berada. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 disebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, lingkungan di sekolah, dan lingkungan di masyarakat. Sementara itu, masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah anak nakal, atau seperti halnya istilah definisi mengenai tunalaras juga beraneka ragam. Berbagai definisi yang diadaptasi oleh Lange dan Lewis pada tahun 1988 adalah mengemukakan pengertian tunalaras dengan istilah gangguan emosi, yaitu gangguan emosi adalah kondisi yang menunjukkan salah satu lebih gejala-gejala berikut dalam kurun satu waktu tertentu dengan tingkat yang tinggi mempengaruhi prestasi belajarnya. Ketidakmampuan belajar dan tidak dapat dikaitkan dengan faktor kecerdasan, penginderaan, ataupun pada kesehatan. Ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan teman dan guru. Bertingkah laku yang tidak pantas pada keadaan normal. Perasaan tertekan atau tidak bahagia terus-menerus, jadi sedih terus. Cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti takut pada masalah-masalah sekolah. Pendapat Kaufman pada tahun 1977 mengemukakan bahwa penyandang tunalaras adalah anak yang secara kronis dan mencolok berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara yang secara sosial tidak dapat diterima atau secara pribadi tidak menyenangkan, tetapi masih dapat diajar untuk bersikap yang secara sosial
dapat diterima, dan secara pribadi pun juga masih menyenangkan. Menurut Smith dan Mercer, pada tahun 1981 mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang secara kondisi dan terus-menerus menunjukkan penyimpangan tingkah laku tingkat berat yang mempengaruhi proses belajarnya, meskipun telah menerima layanan belajar serta bimbingan seperti pada anak lainnya. Ketidakmampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain dan gangguan pada belajarnya tidak disebabkan oleh kelainan fisik, kelainan saraf, ataupun intelijensianya. Pendapat Nelson pada tahun 1981 mengemukakan bahwa tingkah laku seorang murid dikatakan menyimpang apabila yang pertama, menyimpang dari perilaku yang oleh orang dewasa dianggap normal menurut usia dan jenis kelaminnya. Penyimpangan terjadi dengan frekuensi dan intensitas tinggi. Penyimpangan berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Dari beberapa definisi di atas yang sudah saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa membuat definisi atau batasan mengenai anak tunalaras sangatlah sulit, karena definisi tersebut harus menggambarkan keadaan anak tunalaras secara jelas. Beberapa komponen yang penting untuk diperhatikan adalah adanya penyimpangan perilaku yang terus-menerus menurut norma yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar dan penyesuaian diri. Komponen yang selanjutnya yaitu penyimpangan itu tetap ada walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Adapun faktor yang menyebabkan tunalaras yaitu ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama seseorang mengalami tunalaras. Dari pengertian Daniel Hallahan pada tahun 2009 menuliskan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab ketunalarasan yaitu faktor biologis, patologis, hubungan dengan keluarga, pengalaman yang tidak menyenangkan di sekolah, dan pengaruh lingkungan atau budaya yang negatif atau kurang baik. Penjelasan tersebut dari keempat faktor yang menjadi penyebab ketunalarasan. Saya akan menjelaskan 4 faktor tersebut. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologi. Perilaku dan emosi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam diri sendiri. Faktor tersebut yaitu faktor keturunan atau faktor genetik, neurologis, faktor biokimia atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut.
Faktor biologi dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi atau mengidap penyakit psikotik dan trauma atau disfungsi pada otak. Yang kedua yaitu faktor keluarga. Faktor dari keluarga yang dimaksud adalah adanya patologis hubungan dalam keluarga. Pengertian menurut Triyanto Pristiwaluyo, tanpa disadari hubungan dalam keluarga yang sifatnya interaksional dan transaksional sering menjadi penyebab utama permasalahan emosi dan perilaku pada anak. Pengaruh dari peraturan seperti disiplin, kepribadian yang dicontohkan atau ditanamkan dari orang tua sangat mempengaruhi perkembangan emosi dan perilaku pada anak. Ada beberapa anak mengalami gangguan emosi dan perilaku ketika mereka mulai bersekolah. Pengalaman di sekolah mempunyai kesan dan arti penting bagi anak-anak. Ada pendapat dari Gladwell pada tahun 1966 mengungkapkan bahwa kompetensi sosial ketika anak-anak saling berinteraksi dengan perilaku dari guru dan teman sekelas sangat memberi kontribusi terhadap permasalahan emosi dan perilaku. Ketika seorang anak mendapat respon negatif dari guru dan teman di kelas atau teman bermainnya saat mengalami kesulitan dan kurang keterampilan di sekolah, tanpa disadari anak terjerat dalam interaksi negatif. Anak akan berada dalam keadaan jengkel dan tertekan yang diakibatkan dari tanggapan yang diterimanya, baik dari guru maupun teman di sekitar atau teman di sekolahnya. Faktor yang ketiga yaitu faktor budaya. Menurut Daniel Hallahan pada tahun 2009 menuliskan bahwa yang dimaksudkan adalah standar nilai-nilai perilaku anak didapat melalui tuntutan-tuntutan maupun larangan-larangan dan model yang disajikan oleh kondisi budaya atau kebiasaan. Beberapa budaya dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan perilaku anak, misalnya tindak kekerasan yang diekspor media seperti melihat dari televisi, film maupun dari internet, atau seperti penyalahgunaan narkoba yang seharusnya sebagai obat medis dan penenang, gaya hidup yang menjurus pada disorientasi seksualitas, tuntutan-tuntutan dalam agama, dan korban kecelakaan nuklir maupun pada saat perang. Adapun klasifikasi anak tunalaras. Klasifikasi yang ditemukan oleh sekelompok atas tingkah laku yang berisiko tinggi dan rendah, dan yang berisiko tinggi yaitu apa saja? Hiperaktif, agresif, pembangkang, delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial.
Sedangkan yang berisiko rendah yaitu autisme dan skizofrenia. Ada persamaannya pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, kecemasan dan menarik diri, kurangnya kedewasaan, dan sangat agresif. Selain beberapa yang sudah saya sebutkan barusan, banyak juga tingkah laku anak yang digolongkan anak tunalaras yang belum mendapatkan layanan khusus, seperti anak yang merasa bahagia bila melihat api karena ingin selalu membakar saja, anak yang suka meninggalkan rumah. Secara garis besar, anak tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, dan anak yang mengalami gangguan emosi. Sehubungan dengan yang saya sampaikan tersebut, pengertian dari William MC pada tahun 1975 mengemukakan kedua klasifikasi tersebut antara lain, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, anak yang termasuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial, tetapi terbatas pada lingkungan tertentu. Contohnya, keluarga dan kelompoknya. Keadaan yang seperti itu datang dari lingkungan yang menganut norma-norma tersendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, anak tersebut selalu merasakan ada sesuatu masalah dengan lingkungan di luar kelompoknya atau di dalam keluarganya. Selanjutnya, anak pada kelompok tersebut dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial yang benar dan terlantar dari pendidikan, sehingga ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya perhatian dari orang tua yang mengakibatkan perilaku anak di kelompok tersebut cenderung dikuasai oleh dorongan nafsu saja. Meskipun demikian, mereka masih dapat memberikan respon pada perlakuan yang ramah. Penjelasan selanjutnya yaitu karakteristik anak tunalaras. Karakteristik yang dikemukakan oleh Hallahan dan Kaufman tahun 1986 berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras adalah sebagai berikut. Anak yang mengalami kekacauan tingkah laku memperlihatkan ciri-ciri suka berkelahi atau suka memukul, menyerang, mengamuk, membangkang, menantang, merusakkan milik sendiri atau merusak punya orang lain.
melawan, tidak mau bekerja sama, tidak mau memperhatikan, tidak bisa diem, suka bohong, dan mudah terpengaruh untuk berbuat salah. Selanjutnya, tingkah laku anak tunalaras yaitu anak yang sering merasa cemas dan menarik diri dengan ciri-ciri khawatir, cemas, ketakutan, pemalu, kurang percaya diri, sering menangis, pendiam. Ciri-ciri anak yang kurang dewasa yaitu pelamun, kaku, pasif, mudah dipengaruhi, suka mengantuk atau sering bosan, dan agak sedikit kotor atau suka berangan-angan. Anak yang agresif bersosialisasi yaitu ciri-cirinya mempunyai komplotan jahat, mencuri bersama atau berkelompok dengan geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos saat sekolah, dan pergi dari rumah. Menggambarkan karakteristik anak-anak dan remaja dengan gangguan emosi atau perilaku merupakan tantangan yang luar biasa karena gangguan emosi dan perilaku sangat bervariasi. Individu dapat sangat bervariasi dalam kecerdasan, dalam prestasi, atau dalam keadaan hidup dan karakteristik emosional pada perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Nama Mauluda, NIM 211F10488, kelas A6, Prodi Pendidikan Luar Biasa, angkatan tahun 2021-2022. Video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Pendidikan Disabilitas Tunalaras dengan dosen pengampu yang kami hormati Bunda Sugihartati SPD MPD. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang intelijensi dan prestasi pada anak tunalaras. Penelitian secara jelas menunjukkan bahwa rata-rata murid dengan gangguan emosi dan perilaku memiliki IQ dalam penilaian kasar berkisar 90 dan beberapa penilaian yang relatif dalam penilaian yang normal. Dibandingkan dengan intelijensi distribusi normal, kebanyakan anak dengan gangguan emosi dan perilaku termasuk ke dalam peringkat belajar lambat dan intelektual yang kurang baik. Tes intelijensi bukanlah instrumen yang sempurna untuk memastikan apakah intelijensi kita sudah baik, dan ini beranggapan bahwa gangguan emosi dan perilaku sulit untuk mencegah anak dari penilaian yang berdasarkan kemampuannya dirinya. Faktanya, banyak kan anak dengan gangguan yang berat dalam kemampuan dasar membaca, kemampuan dasar yaitu berhitung,
dan beberapa kompeten dalam membaca atau berhitung sering tidak mampu untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam kesehariannya. Kelainan perilaku akan mengakibatkan adanya penyesuaian sosial sekolah yang buruk. Akibat penyesuaian yang kurang baik tersebut, maka dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri tersebut yaitu pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata. Ciri-ciri selanjutnya yaitu seringkali dibimbing untuk menjadi lebih baik lagi. Ciri-ciri selanjutnya sering tidak naik kelas, bahkan seringkali membolos sekolah. Karakteristik sosial dan emosional. Ciri selanjutnya, karakteristik sosial dan emosional anak tunalaras dijelaskan sebagai berikut. Masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain dengan ciri-ciri perilaku yang tidak diterima masyarakat dan biasanya melanggar norma budaya, atau perilaku yang melanggar aturan di keluarga, aturan di sekolah, atau aturan di rumah. Perilaku-perilaku tersebut ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan dengan baik, bersifat mengganggu, mempunyai sikap kurang patuh atau menentang, dan tidak dapat bekerja sama dengan baik. Karakteristik emosional. Adanya hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak seperti tekanan batin dan rasa cemas. Ada pun rasa gelisah seperti malu, rendah diri, atau ketakutan, bahkan sangat sensitif atau perasa. Karakteristik fisik atau karakteristik kesehatan. Karakteristik fisik atau karakteristik kesehatan anak tunalaras ditandai dengan adanya gangguan pada makan, gangguan pada pola tidur, dan gangguan pada gerakan. Seringkali anak tunalaras merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman pada dirinya, bahkan mudah mendapatkan kecelakaan seperti jatuh. Seperti itu. Merasa cemas terhadap kesehatannya, merasa seakan-akan badannya itu sakit. Adapun kelainan lain yang berupa fisik yaitu seperti gagap, buang air yang berlebihan, atau bahkan sering mengompol, dan agak kurang bersih gitu. Selanjutnya yaitu kebutuhan pendidikan anak tunalaras. Yang menjadi sasaran pokok dalam pengembangan adalah usaha pemerataan dan perluasan kesempatan belajar dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar. Biasanya anak tunalaras itu segera saja diberi pembelajaran yang khusus, karena
anak tunalaras membutuhkan pembelajaran yang khusus. Dengan usaha pengembangan sekolah bagi anak tunalaras, kita harus mengetahui bahwa anak tunalaras membutuhkan pembelajaran secara khusus. Dengan adanya sekolah bagi anak tunalaras berarti sangat membantu orang tua, karena anak tunalaras yang sudah besar atau semakin tumbuh besar, orang tua pasti kesulitan untuk menanganinya. Pengembangan pendidikan bagi anak tunalaras sebaiknya paralel atau dikaitkan dengan mengintensifkan usaha bimbingan penyuluhan di sekolah reguler, sehingga apabila anak tersebut tidak mengalami kurang baik dari usaha bimbingan dan dari usaha pembelajaran di sekolah ataupun pembelajaran di kelas khusus, mereka bisa dilanjutkan atau mencari sekolah yang lebih baik atau sekolah luar biasa. Sesuai dengan karakteristik anak tunalaras yang telah dikemukakan, maka kebutuhan pendidikan anak tunalaras diharapkan dapat mengatasi problem perilaku anak tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, maka perlu dilakukan hal-hal, yaitu apa saja hal-hal tersebut? Yaitu berusaha mengatasi semua masalah perilaku akibat kelainannya dengan menyesuaikan pada lingkungan belajar maupun proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi pada anak tunalaras. Alhamdulillah, untuk video penjelasan tunalaras ini saya akhiri, dan sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin masih banyak kesalahan dan kekurangan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.